Halo semua, kembali lagi di Berita dari Isekai bersama gue Arju sebagai host dan Anda sebagai host juga. Lu kenapa? Kok lemes gitu jawabnya? Ya gimana? Masa gue jadi Mikasa, cewek? Gue kan cowok. Ya nggak apa-apa lah, lagian kan cuma peran. Ya tapi kan lagian kan walaupun lu berperan sebagai cewek bukan berarti lu jadi cewek beneran kan? Ya tapi kecuali habis itu lu berubah jadi cewek baru jadi masalah. Ya tapi kan tetap aja gue rasanya aneh. Ya udahlah, sekali ini aja, bentar doang, paling semenit. Ya udahlah. Oke, jadi kali ini kita akan kembali membahas berita-berita yang luar biasa yang didapat dari sumber-sumber terpercaya yang pasti akan menambah status kewibuan kita semua. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk aja ke berita pertama. Hah? Langsung? Iya. Nggak mau baca apa kayak dulu atau apa kayak gitu? Kan udah. Ya lagi yang lain. Kepanjangan ntar capek ngeditnya, malah laptop kentang lagi. Ya udah sih, nggak usah curhat. Ya udah, nggak usah bacot. Ya udah, lanjut. Ya udah. Berita pertama. Berita ini bersumber dari Kyojin News dan ditulis oleh jurnalis bernama Founding Titang. Kehamilan wanita ini membuat dunia heboh. Ada tanggapan? Enggak, lanjut dulu, ntar aja. Oke. Dunia perwibuan dibuat heboh setelah beredar kabar hamilnya Historia. Pasalnya kehamilan ini terkesan dipaksakan untuk kepentingan politis dikarenakan Historia merupakan keturunan bangsawan. Kehebohan muncul dikarenakan belum diketahuinya bapak dari si bayi. Nah, gimana sekarang? Ada? Nggak ada deh kayaknya. Masih nggak ada? Serius lu? Iya. Wah, aneh lu. Ini menarik banget loh buat dibahas. Ditanggepin, masa nggak ada? Oke, gue ubah pertanyaannya. Lu ngikutin gak Shingeki no Kyojin? Enggak. Kenapa lu gak ngikutin? Kan udah gue rekomendasiin ke lu. Ya, iya, tapi belum mau aja gue. Ya belum maunya kenapa? Gak suka lo genrenya? Atau karena bukan anime shoujo? Gue belum mau nonton aja, soalnya spoilernya di mana-mana, jadi gue tunda dulu. Males gue nonton anime kalau ceritanya udah kesebar kemana-mana gitu. Jadi gue tunggu dulu sampai hilang dari kepala gue, baru gue tonton tuh animenya. Berarti banyak banget dong anime yang lo tunda nontonnya. Iyalah, orang spoilernya nggak ngotak ada di mana-mana. Sama kayak gue lah waktu awal-awal. Gue juga gitu dulu, makanya sekarang gue malas buka-buka sosmed gitu, apalagi fanspek anime gitu. Soalnya kalau nonton anime yang udah ke spoiler itu memang males banget nontonnya. Udah nggak ada feelnya gitu. Makanya soalnya kan di otak tuh jadi udah ada bayangan gitu. Jadi nggak ada surprise-nya lagi waktu nonton. Ya. Kok malah jadi bahas ini? Lanjut ke topik. Pokoknya lu kasih tanggapan lah. Lama lu. Udahlah gue aja lah. Jadi akibat dari kehamilan Historia ini timbul banyak perdebatan di kalangan wibu mengenai siapa yang telah menginjeksi Historia hingga dia bisa hamil begitu. Berbagai teori bermunculan ngebahas siapa bapak dari anak yang dikandung oleh Historia. Ada yang mengatakan Ereh lah bapak dari si bayi, ada yang mengatakan Farmer Kun yang telah menginjeksi Historia, dan ada juga yang mengatakan kalau karakter lain pelakunya. Dan di sini kita mungkin bisa sepakat kalau teori golongan ketiga ini merupakan teori yang paling gak laku. Jadi biasanya orang yang berteori pelakunya adalah karakter lain biasanya membuat teori seabsurd mungkin. Jadi walaupun teori yang gak benar dan kemungkinan besar tidak benar, setidaknya bisa buat lucu-lucuan doang lah ya. Dan itu jatuhnya bukan teori lagi sih, kalau dipikir-pikir jatuhnya mungkin lebih ke meme atau sejenisnya. Selain terciptanya orang-orang yang berdebat, ada juga orang-orang yang tidak peduli atau cenderung bodoh amat terhadap perdebatan ini. Mau Ereh yang hamilin, mau Farmer Kun atau yang lain ya, mereka bodoh amat lah sama hal itu. Yang penting bagi mereka adalah menikmati jalan cerita dari series ini. Di sisi lain ada juga orang yang sukanya ngelihat fans Attack on Titan ini berdebat mengenai siapa pelakunya. Salah satunya gue senang banget gitu
Misalnya ada channel yang ngebahas siapa yang ngambil historia, terus di kolom komentarnya itu muncul tuh debaters dengan argumennya. Nah tuh gue suka aja tuh ngeliat mereka tuh ada yang serius banget, ada yang hanya sekedar bercanda doang, bahkan ada yang sampai emosi jiwa gue lihat, sampai ngatain lawan debatnya. Gokil, gara-gara karakter anime hamil Anda sampai begitu. Bener-bener luar biasa fans Attack on Titan ini. Respect gue kalau lu bisa saking sukanya bisa sampai kayak gitu. Oke lah, jadi itu tadi berita mengenai kehamilan Historia. Bentar Ju, gue mau nanya sebagai ibu yang ya bisa dibilang masih baru, kenapa orang-orang harus memperdebatkan hal ini gitu? Kenapa nggak nikmatin aja gitu animenya, tonton aja, nggak perlu didebat-debat aneh gitu. Nah gitu, kayak ngomong biar nggak garing. Ini dari tadi gue doang yang ngomong, berasa monolog gue. Oke, jadi kalau lu tanya kenapa, ya jawabannya biar seru aja gitu. Menurut gua justru karena orang-orang yang berteori itu yang bikin dunia perwibuan itu seru. Coba lu bayangin misalnya nggak ada orang-orang yang berteori atau berdebat kayak gitu, dunia wibu itu anyep aja gitu, kayak nggak ada gairahnya gitu. Jadi ya biar seru aja kalau menurut gua. Ya oke lah, teori-teori itu bikin rame, tapi si Historia Amel ini kenapa harus diperdebatkan? Itu kan normal secara dia cewek gitu. Kecuali yang hamil tuh Eren, barulah diperdebatkan. Buatlah tuh teori, siapakah yang telah mentusbol Eren? Gak gitu dong goblok. Oke lah, sekian berita dari saya kali ini. Bentar, juga ada berita. Lu juga ada berita? Tumben lu. Apaan yang tumben, orang sebelumnya ada beritanya dari gua? Oke lah kalau gitu, apa beritanya? Kan tadi lu bawain berita cewek hamil, gue juga punya berita kayak gitu. Oh oke. Ini beritanya. Seorang pria menghamili 3 wanita sekaligus. Seorang penjaga rumah atau biasa disebut Jitaku Kaibin menghamili 3 wanita penghuni rumah yang dia jaga. Pelaku menggunakan naib korban sebagai senjata untuk melancarkan niatnya yang kimochi. Saat si pelaku mantap-mantap kimochi Yosugiru dengan korbannya, dia berpikir korban akan hancur. Tetapi malah sebaliknya, korban malah merasa kimochi Yosugiru. Dan kini ketiga wanita itu kembung, dan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Anda? Iya? Berita apa ini? Berita tentang 3 cewek hamil. Hebat kan gua 3, lu cuma 1. Iya hebat. Kenapa Anda membawa berita ini? Ya kan kemarin lu bilang kalau lu mau bahas tentang cewek hamil gitu. Ya jadi gue cari juga lah berita yang mirip-mirip gitu, dan gue nemu nih berita. Gimana? Bermanfaat kan? Bermanfaat matamu, ini mesum aneh. Lah mesum di mananya? Lu aja tadi bawa berita tentang cewek hamil juga, dan gue juga sama. Malah ini jatuhnya lebih ke berita kriminal, lebih bermanfaat dong. Lu lihat dari kalimat-kalimatnya itu mesum tai. Terus lu lihat tuh di pojok ada tulisan yang kepotong itu setengah, dan gue tahu itu tulisan apa. Kita semua tahu lah itu tulisan apa. Ini mesum, gak layak, buang wibu ini. Tidak, tolong. Sekian untuk berita dari saya kali ini. Bye. Wah, sekarang di hadapanku ada mie kacang. Aku harus terlihat keren agar dia tertarik padaku. Wah. Kyojin-kun, kakui. Mie kacang. Hai Eren-kun. Boku wa kimi no koto suki da. Wah. Sukiatte kudasai. Hai, watashi mo Eren-kun no koto suki. Yokatta. Hai. Eren-kun. Doste mie kacang. Kisu shite. Kisu. Hai. Wakarimashita. ダメだねダメ